Ya, Halo teman-teman, ketemu lagi di web series ya, Karir Review. Di konten ini kita mereview perjalanan karir nih dari profesional-profesional di bidangnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau memilih jurusan maupun yang mau bekerja di bidang ini gitu ya. Nah, kali ini kita dapat tamu spesial nih, eh, Pak Salman atau Mas Salman ya, Kang Salman ya, rekan saya dulu. Dan beliau ini plant manager di Kimia Farma ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol industrinya, karir apa atau job-job yang ada di dalamnya, dan apa saja nih yang perlu disiapkan untuk jika ingin menekuni karir di bidang ini. Oke, halo Mas Salman atau Kang Salman nih saya nyebutnya. iya, halo Pak Erdo ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, luar biasa, semangat sekali ya. Bisa cerita nggak Mas? Apa itu sih di apa namanya di dunia farmasi ya, manufaktur, itu apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya dan bagaimana industrinya? Ya, mungkin sekilas tentang kimia farmanya dulu ya. Jadi kalau Hmm. kimia farma, orang kan lebih kenal sebenarnya dengan eh, apotek ya sebenarnya. Tapi memang kimia farma itu juga perusahaan farmasi yang bergerak dari dulu sampai ke hilir. Di antaranya ada mulai dari industri bahan baku, kemudian ke industri manufakturnya itu sendiri, kemudian distribusi sampai ke retail ya, ke apotek. Nah, saya berada di salah satu bagian dari kimia Hmm. farma itu untuk di industri kosmetik, ya. Gitu. Jadi kimia farma ada lima pabrik, Hmm. itu di Banjaran di dekat Bandung, Hmm. kemudian Jombang, kemudian juga di Semarang dan di Bali. Nah, untuk Hmm. yang di Banjaran dan Jombang itu untuk farma, untuk obat-obatan farmasi. Hmm. Kemudian di Bali itu untuk rapid test, ya, mungkin kayak kalau pernah dengar untuk tes kehamilan atau apa namanya, tes Rapid. COVID ini. COVID juga ya. Kemudian untuk yang di di Semarang ini khusus untuk kosmetik sama oil ya, produk-produk Oil. oil. Hmm. Jadi biasanya support kami itu ke industri FCMG ya, untuk produk-produk MIU dan semacamnya. Masuk ke kosmetik lain juga, misalnya ke Mendem. Hmm. Oke, 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 oke. Untuk sendiri sebagai di salah satu posisinya di situ adalah manajer plan ya. Manajer plan Hmm. jadi tugasnya sebenarnya sederhana ya gitu, Hmm. memimpin pola bagaimana suatu plan atau pabrik itu mampu menghasilkan target ya dengan 3 tepat ya, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nah, Hmm. itu memang mengelolanya jadi dari beberapa aspek ya, biasanya sesuai dengan amanat di undang-undang industri farmasi atau industri kosmetik itu kan harus ada penanggung jawab ya di situ. Penanggung jawabnya itu biasanya kan seorang apoteker. Nah, untuk Hmm. manajer plan wajib ya, nggak wajib seorang apoteker, tapi biasanya menjadi apoteker itu adalah nilai lebih gitu ya, untuk memimpin di pabrik tersebut gitu, karena biasanya itu sudah lebih mengenal lebih dulu tentang obat-obatan itu sendiri gitu, setidaknya obat-obatan ataupun community ya biasanya yang sudah dimiliki oleh seorang apoteker. Jadi circle-nya juga sudah relatif lebih 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 padu, lebih kuat lah gitu dibanding non apoteker memimpin sebuah plan. Jadi tidak ada kewajiban gitu ya seorang apoteker untuk memimpin di pabrik. Nah, biasanya selain kompetensi teknis, ya kompetensi gitu. Pertama ini kalau untuk secara garis besarnya. Oke. Nah, kalau tadi tentang posisinya Pak Salman nih ya di pabrik nih, ini berarti plant manager itu posisi yang bertanggung jawab untuk produksi ya Pak? Atau memang mengepalai seluruh pabrik nih Pak? Ya betul ya, boleh dibilang manajer plan ya kepala pabrik ya di sini. Hmm. Pabrik jadi semua mulai dari yang produksi, semua kegiatan produksi dan supportingnya itu dikelola atau dihandle oleh manajer plan gitu. Hmm. Utamanya tentu saja kegiatan produksi, Hmm. tapi kegiatan yang menunjang produksinya itu sendiri ya, misalnya dari sisi BPIC, kemudian keuangan, kemudian dari gudang, termasuk kegiatan-kegiatan quality di QA maupun QC, yaitu dikelola oleh manajer plan itu sendiri gitu, Hmm. dibantu dengan sistem manager.
Assistant manajernya ada beberapa, di antaranya di produksi dan di quality. Oke. Membawai fungsi support juga kah? Kayak finance dan lain-lain? Termasuk? Betul, termasuk. Jadi kalau di ini berbeda dengan beberapa industri lain juga ya, gitu, tergantung industrinya. Kalau di tempat saya gitu ya, beberapa fungsi support itu memang ada di bawah manajer plan, tapi untuk beberapa fungsi lainnya terkait dengan supporting itu adanya di level HO biasanya gitu. Misalnya beberapa fungsi supportingnya itu sifatnya strategik, jadi lebih ditarik ke pusat karena benefitnya jauh lebih besar di sana. Semisal kayak procurement gitu. Jadi kalau untuk hal strategis misalnya terkait dengan bahan baku atau hal-hal yang besar lain itu biasanya langsung di pusat atau di HO gitu. Sementara kami procurement-nya itu lebih ke procurement yang sifatnya lokal gitu ya, untuk gitu. Untuk yang sifatnya besar itu memang dari HO ya. Sekali lagi mungkin ini berbeda dengan di industrinya gitu. Oke. Nah, tadi industri farmasi ya, khususnya di bidang tadi ya kosmetik, oil ya, dan sebagainya. Nah, mungkin bisa cerita Pak Salman ya, apa yang kenapa kok dulu memilih bidang ini gitu ya? Apa yang menarik dari bidang ini, manufaktur di farmasi ya? Kalau alasannya, kalau saya mau nyebut ada yang serius, ada yang enggak ya gitu. Kalau enggak seriusnya gitu aja, gitu kan, jeblos. Jadi ketika dulu masuk farmasi, kemudian akhirnya ikut ujian, gitu ya, dengan segala kerumitannya gitu. Saya dapat panggilan interview ya. Kebetulan saya lulus itu saya langsung kerja di kimia farma. Saya interview, kemudian sampai ke wawancara dengan direksi waktu itu karena ini saya ikut program MT dan saya lulus untuk program itu. Saya nyatakan program MT 1 hari sebelum pengumuman kelulusan ujian apoteker. Nah, gitu ya, atau beruntungnya ya gitu. Begitu pengumuman kelulusan, saya nggak lulus. Nah, saya lulus akhirnya dari perusahaan menetapkan bahwa saya tetap harus menyelesaikan kuliah. Untuk menyelesaikan kuliah sampai saya mendapatkan gelar apoteker, sambil saya tetap bekerja gitu. Nah, untungnya karena saya harus menyelesaikan kuliah dulu dan saya belum menjadi seorang apoteker, jadi saya tidak di tempat-tempat yang membutuhkan kompetensi seorang apoteker atau izin lah seorang apoteker, atau di mana trading dan distribution gitu, BBM. Sehingga saya tempatkan pilihannya cuma 2. Kalau enggak di fungsi supporting di HO, terus ditempatkan di manufaktur. Di manufaktur pun posisi yang memang tidak membutuhkan izin lah gitu, izin seorang apoteker. Akhirnya ditempatkan di manufaktur waktu itu. Nah, setelah saya menyelesaikan itu kuliah, ya penempatan saya pun terus langsung di manufaktur waktu itu di Jakarta. Selama kurang lebih di Jakarta tuh hampir 9 tahun ya, hampir 9 tahun. Mungkin kurang lebih 4 tahun saya di quality assurance, kemudian baru hijrah ke bagian produksi. Nah, di quality itu sebenarnya jadi dengan pengalaman saya yang awalnya QA kemudian beranjak pindah itu ke produksi, sebenarnya jadi membuat saya merasakan bahwa awalnya itu masuk ke industri itu sebagai seorang ideal. QA itu terkenal galak ya dalam proses ya gitu. Pokoknya fly gitu ya. Memantau semua proses gitu. Orang QA itu orang paling disebelin gitu kan kalau sama orang produksi itu. Strict ya gitu. Pokoknya harus mutu dan sebagainya gitu. Sampai suka ada bercandaan kan gini. Kalau kata orang QA sudah bukan menghambat ya, memeriksa kayak seakan-akan menghalangi orang produksi kan pasti ngomong, mau nggak gajian kamu bulan ini gitu kan gitu. Karena dihambat prosesnya gitu. Orang QA balas, kamu mau pabriknya ditutup gitu akhirnya. Nah, belajar selama jadi QA itu belajar bahwa idealnya tuh suatu industri manufaktur itu seperti ini loh, gini nih. Ya harus sistemnya harus ideal, orangnya, sumber dayanya, materialnya dan sebagainya. Baru kemudian saya dipindah ke bagian produksi. Nah, di bagian produksi saya banyak belajar bahwa dunia ini tidak se-ideal yang dibayangkan gitu, bahwa banyak hal yang ada hal-hal yang mungkin harus
sifatnya take and give ya gitu. Ada beberapa sifat take and give, dan ada juga yang harus resiko yang harus diambil. Kalau kita ngomong quality pasti ngomongnya ya mutu itu harus nomor 1 gitu kan gitu. Harus ideal mungkin ketika sudah masuk ke produksi, ketika sudah berpikir sebagai, apalagi setelah saya masuk sebagai seorang manajer plan gitu ya, tidak hanya aspek tapi juga aspek bisnisnya juga harus masuk di sana gitu. Kalau mau terus ya kalau paling gampang kita ngeliat dari COGS-nya kan gitu, pasti COGS-nya itu akan lonjak lagi kan biasanya kalau benar-benar kondisi ideal yang diterapkan gitu. Ada beberapa mungkin take and give ataupun ada beberapa risiko yang harus diambil tanpa banyak mengorbankan dari parameter mutu itu sendiri. Itu bahkan mungkin tetap bisa lah gitu ya, karena mau nggak bisnis itu atau perusahaan itu tidak hanya berjalan hanya dari aspek mutunya saja, tapi juga ada aspek finansial, ada aspek yang lain-lain, sosial dan sebagainya gitu. Jadi ketika sebagai seorang manajemen ya sudut pandang itu jadi lebih luas gitu. Ketika kita strict melihatnya kacamata kuda gitu ya, bahwa biner lah, ya tidak, lulus atau tidak gitu. Nah, kita sudah sampai di posisi seorang manajer ya tidak bisa melihat hanya strict seperti itu aja gitu. Dan kita harus bisa melihat dampak jangka panjangnya gitu, terutama dari sisi bisnis korporat gitu. Bagaimana ya atasan saya, GM saya akan berpikir atau direktur saya menanggapi kalau saya mengambil keputusan seperti ini. Bagaimana ya kira-kira konsumen akan berpikir seperti ini gitu. Sementara kalau ketika masih QA, rata-rata berpikirnya, oh ya sudah produknya harus begini supaya konsumen tidak begini. Itu sih banyak yang lebih luas lagi ketika sudah menjadi seorang manajer. Iya, karena plan manager juga membawai QA QC juga ya. Betul. Jadi harus mengakomodir semua pihak dan kepentingan lah, terutama kepentingan bisnis. Betul. Karena saya juga teringat ada apa ya, mungkin ada Geo ya. Jadi khususnya di kalangan profesi apoteker ya gitu. Mungkinnya juga dari kurikulum gitu. Jadi apoteker dididik untuk menciptakan produk yang benar-benar baik gitu. Tapi pendidikan bisnisnya sendiri itu sangatlah kurang. Gitu. Jadi ketika memang dia nanti akan terjun ke dunia industri, fokus pertamanya adalah quality is number 1 gitu, sehingga bisnis agak mikir dulu nih biasanya gitu. Baru jalannya waktu dia baru mulai belajar nih bahwa ya nggak cuma hanya masalah quality loh gitu, kita juga harus mengakomodir kepentingan khususnya bisnis, karena sekali lagi ini industri, tujuannya satu nyari profit gitu kan, beryayasan ya itu yang harus dilihat, terutama untuk teman-teman yang nanti ketika akan turun di industri di industri atau di manufaktur gitu. Bahwa profit pada akhirnya itu akan selalu jadi tujuan utama gitu. Profit dan efisiensi lah paling tidaknya. Ya. Terus yang menarik nih ya, dari Pak Salman ini kan cukup muda nih ya di usianya nih untuk menjadi orang nomor 1 bisa dibilang seperti itu ya di sebuah pabrik nih. Nah, apa nih yang menurut Pak Salman menjadi tips ya atau hal-hal yang dilakukan nih untuk ya kita mungkin juga pasti juga ada juga ya yang lebih senior, yang lebih pengalamannya lebih banyak gitu ya. Dan kenapa kok Pak Salman bisa punya karir yang cukup bisa dibilang melesat nih ya dari tadi QA kemudian masuk jadi produksi dan sekarang jadi plant manager. Simpel aja, mau belajar. Kalau saya mau belajar adalah syarat nomor 1. Nah, kenapa? Karena kebetulan jalur masuk saya itu kan dari MT gitu. Dari MT sifatnya itu kan dia memang dipersiapkan untuk menjadi manajemen ya. Memang itu bukan pekerjaan yang harus mengerjakan pekerjaan rutin. Sebagai MT waktu itu memang wanti-wantinya atau dipesankan bahwa harus siap untuk menerima apapun job desk yang diberikan, kasarnya ya gitu, apapun job desk yang akan diberikan padamu. Nah, kebetulan ketika saya masuk awal pertama kali job desk-nya bahkan benar-benar bikin saya belajar gitu, karena pas saya masuk saya dapat di bagian QA itu tentang quality, tentang kualifikasi ya, kualifikasi. Bukan sekedar mesin obat ya gitu, tapi kualifikasi tentang supporting utilities lah gitu, utilitas penunjang seperti misalnya
AC, boiler, kemudian ada sistem water treatment, ya, sistem air, kemudian ada udara bertekanan dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau saya harus belajar ilmu teknik di situ. Kuliah itu belajarnya obat-obatan, belajarnya penyakit gitu ya. Tiba-tiba harus belajar tuh hal teknik gitu. Lah kuliah 5 tahun kan nggak sekali tuh gitu belajar teknik. Jadi ya harus bisa gitu selama nggak bisa kita nunggu pas harus belajar setahun gitu untuk belajar teknik, nggak bisa kalau pekerjaan sudah di depan mata gitu kan, ya mau nggak mau harus belajar gitu untuk itu untuk pekerjaan itu. Kemudian ketika berikutnya itu dikasih pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus nyebrang dari basicnya saya gitu sebagai seorang apoteker. Jadi banyak belajar mau untuk mencoba hal-hal baru gitu. Bahkan kalau misalnya posisi teman yang memang ada kesulitan ya kita bantu atau kita take over juga kadang-kadang untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Sempat juga beberapa kali saya diminta untuk mengembangkan beberapa hal yang baru ya gitu ya. Coba saya lakukan gitu. Ya, dari situ saya ngerasa bahwa oh iya ya ternyata ini toh nanti akhirnya hal-hal yang saya coba dulu itu manfaatnya jadi seperti sekarang gitu. Baru kerasa gitu. Banyak hal-hal yang memang harus dipelajari gitu. Karena saya melihat juga kan beberapa teori juga kan ya, kalau tidak salah ada istilah itu yang M-shape atau Com-shape itu ya gitu kan. Jadi orang itu kan mulainya itu kita teknis ya, sangat detail, sangat dalam. Kemudian untuk bisa berkembang kita harus punya beberapa subset skill yang dihubungkan oleh yang lebih besar gitu ya, manajerialnya, komunikasinya gitu. Nah itu yang biasanya coba saya lakukan gitu. Tidak hanya belajar tidak hanya dari sisi pekerjaan juga, tapi biasanya juga dari kegiatan-kegiatan di luar dari pekerjaan ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan mungkin semacam unit kalau dulu zaman mahasiswa ya gitu ya. Kita bikin event-event di luar dari pekerjaan gitu, koneksi-koneksi kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan, dan itu yang membuat banyak ilmu baru, banyak koneksi baru yang mempermudah gitu ya, dalam melakukan pekerjaan, sehingga ya alhamdulillah saya bisa dalam posisi ini. Oke, jadi tipsnya jangan pilih-pilih pekerjaan ya, dan bantu teman-teman lain atau bagian lain yang kesulitan gitu ya. Oke. Nah, selama karirnya Pak Salman nih, apakah apa nih yang paling berkesan nih ya, atau yang nggak bisa kelupakan, atau mungkin tantangan terbesarnya nih ya, bisa cerita nggak, ada momen seperti itu nggak? Momen ya, mungkin kalau dibilang tantangan terbesar itu adalah mungkin ketika awal saya promosi nih sebagai seorang manajer ya, saya merasa bahwa wah, saya dengan kondisi sekarang ini bisa dapat kepercayaan sebesar gini ya, sebesar ini, mampu atau tidak gitu. Ternyata ya, setelah dijalankan gitu ya, walaupun baru beberapa saat, saya merasa saya yakin saya bisa gitu. Saya punya teman-teman bahwa menjadi seorang manajer plan itu bukanlah pekerjaan seorang Superman ya gitu. Tapi juga ini adalah pekerjaan super team. Jadi dengan teman-teman, kalau sudah punya satu visi, satu tujuan, ya itu bisa di hal-hal yang tadi saya rasa itu tidak mungkin dicapai, itu bisa tercapai. Ya saya merasa bahwa suatu yang menantang adalah ketika harus mengubah suatu culture lah gitu ya, atau budaya biasanya itu biasa-biasa aja menjadi yang luar biasa gitu. Karena kadang ada beberapa orang yang kan kalau kita itu kepingin maju tapi usahanya tuh kurang gitu loh gitu ya. Ini hayalannya tinggi gitu. Tapi malah usahanya biasa aja. Nah, ini gimana caranya untuk menggerakkan teman-teman itu. Ya akhirnya itu bisa dilakukan, yaitu merasa ada ya kepuasan tersendiri lah. Masuk salah satunya dengan program ini kan sama-sama berbagi gitu ya. Saya merasa sebagai suatu kepuasan tersendiri apabila bisa melihat teman-teman atau rekan-rekan itu bisa sukses atau bisa maju gitu ya, walaupun mungkin saya di sini masih segini-segini aja gitu, tapi melihat orang lain itu bisa lebih maju gitu ya, itu ngerasa ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi
eh, tadi ya sebagai leader juga harus jadi transformational leader ya. Tadi disebut budaya nih. Wah, ini menarik sekali karena erat kaitannya dengan ilmu pengembangan organisasi juga nih. Jadi bisa dilakukan diaplikasikan sebagai leader ya, sebagai leader yang mentransformasi behavior atau budaya kalau kita mau masuk ke industri farmasi nih ya, opsi profesi untuk first entry level atau fresh graduate itu apa aja sih? Dan di tingkat pendidikan apa? Mana posisi-posisi yang bisa dimasuki dari SMA atau SMK atau mana yang harus membutuhkan S1 dengan jurusan tertentu? Oke, kalau untuk posisi sebenarnya kalau secara resmi ya, secara undang-undang gitu, yang wajib untuk profesi itu kan cuma 3 sebenarnya. Penanggung jawab QA, penanggung produksi, sama penanggung jawab QC. Sudah, 3 itu aja. Itu yang plan manager nggak harus ya sebenarnya ya? Plan manager nggak harus gitu. Plan manager siapa aja gitu. Jadi cuman biasanya kalau sudah industri farmasi ya gentleman agreement-nya biasanya apoteker gitu. Walaupun tidak menutup bahwa posisi itu diisi oleh orang lain yang bukan seorang plan manager. Bukan seorang. Biasanya kan seorang apoteker ya kalau dia pejabat karir apalagi gitu ya, dia sudah menguasai meniti karirnya dari bawah ya, dia seharusnya lebih paham dengan bisnis proses. Wajibnya itu cuma 3 ya secara undang-undang gitu. Ya selebihnya sebenarnya bebas, siapapun bisa masuk ke sana gitu. Tapi umumnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu kan sudah ada ditentukan oleh masing-masing perusahaan ya gitu. Misalnya kalau keuangan normalnya kan entah S1 accounting, S1 finance gitu ya biasanya kan gitu. Yes. Misalnya kalau PPIC biasanya macam-macam sih bisa, biasa dari finance, accounting itu semua jurusan, apoteker juga ada di sana. Kalau misalkan dari psikologi ya gitu misalnya gitu. Nah, kalau yang lain-lain sih biasanya selama dia memang punya kemampuan, yaitu akan tergantung dari HR masing-masing gitu, dia menentukan job description masing-masing gitu. Hanya sih kalau di level di level operator ya itu biasanya SMK sih. SMK ya dicarinya ya. Umumnya biasanya SMK. Walaupun ada beberapa posisi yang level operator atau grade pelaksana gitu ya. Ada juga yang kebutuhannya itu misalnya D3 gitu untuk hal-hal teknis gitu yang yang butuh kemampuan lebih tinggi gitu. Misalnya untuk analis kita bisa pakai SMK analis gitu ya, banyak tersedia di Jawa khususnya ya gitu. Nah, ada juga beberapa posisi yang mengharuskan dia D3 analisnya gitu. Jadi tidak semuanya dipukul rata, tergantung dari job desk masing-masing. Begitu juga yang teknik juga kurang lebih sama gitu. Nah, kalau di beberapa bagian yang lain, nah itu levelnya ada yang D3, ada yang minimal D3 sih, D3 untuk biasanya D3 ke atas lah, D3 ataupun S1 gitu. Khusus untuk yang apoteker ya plus apotekernya. Tapi bidangnya itu banyak ya gitu. Kalau misalnya sebagai seorang apoteker misalnya mau masuk, ya banyak gitu. Tidak hanya pada normal ya QA, QC atau produksi. Ada juga bidang-bidang lain masuk ya bisa ke PIC, bisa ke R&D, bisa ke marketing, sales, product manager, kemudian bisa masuk development, bisa masuk juga sebagai trainer misalnya. Nah, jadi ada banyak gitu. Bahkan kalau kita mau masuk ke IT pun bisa gitu sebenarnya. Kenapa? Karena apalagi dengan era digitalisasi sekarang gitu. Ya. Bisa banget. Oke. Nah, kalau pandangan Pak Salman sendiri kaitannya dengan industri farmasi di Indonesia ke depan gimana nih prospeknya dan tantangannya? Untuk prospek ya industri kesehatan itu masih besar ya peluangnya gitu. Walaupun industri farmasi rata-rata di Indonesia itu sifatnya kan itu ya, sifatnya itu hanya copy paste dari produk yang sudah pernah ada gitu. Jarang mengembangkan dari baru ya.
karena memang pengembangan produknya itu kan memang susah ya gitu, memang pengembangannya susah. Kita tahu bahwa aspirin itu dari akhir tahun 1800-an sudah dikembangkan dan sampai sekarang pun masih tetap dipakai dengan tujuan yang kurang lebih sama gitu. Itu tidak sebesar perkembangan di industri farmasi itu, khususnya penggunaan obat itu tidak sebesar dari industri lain ya. Kayak kita melihat industri komunikasi kan perkembangan sudah luar biasa ya gitu. Jadi biasanya lebih ke pengembangan ke utilisasinya, kemudian bagaimana mekanisme delivery-nya, bagaimana nanti perkembangan teknologi pendukungnya sih. Jadi sekarang ini ada kurang lebih 200 industri farmasi yang ada di Indonesia, dan mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa industri yang 200 itu seperti raksasa teknologi perlahan-lahan akan bergabung menjadi beberapa entitas saja gitu. Karena tangannya ya kalau kita berjalan sendiri-sendiri seperti itu menjadi tidak efisien gitu. Jadi merger dan penggabungan itu jadi suatu hal yang lumrah. Jadi kita lihat juga kan globalnya juga kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar akhirnya bergabung. Astra dan Zeneca kemudian bergabung jadi AstraZeneca ya kan gitu. Bristol Myers Squibb tadinya adalah 3 perusahaan terpisah kemudian menjadi satu. Ini juga perusahaan farmasi menjadi satu holding besar lah gitu ya. Nanti baru ada subsidi-subsidinya. Itu saya lihat sih peluang-peluang kedepannya ya. Kemudian juga farmasi harus menjawab tantangan-tantangan yang sudah ada sekarang ya gitu. Tantangan digitalisasi itu kan sangatlah besar sekali gitu peluangnya. Kemudian menjawab digitalisasi di sini tidak hanya sekedar bermain data loh ya gitu, big data, kemudian artificial intelligence saja gitu, tapi juga banyak poin-poin lain yang bisa masuk ke sana untuk misalnya terkait dengan pengembangan metode delivery obat ya. Kalau sekarang kan obat itu diminum, nanti obat diserap oleh tubuh, baru dia bekerja gitu. Sementara kan sifatnya teknologi itu arahnya ke personalized, termasuk medicine ya. Itu nanti suatu saat ketika ada obat bagi tubuh yang sakit, di obatnya juga hanya menyasar ke tubuh yang sakitnya saja. Jadi perkembangan misalnya kayak nanoteknologi juga itu, dan bioengineering juga itu akan sangat besar. Ya digitalisasi juga nanti digitalisasinya juga mengarah ke sana juga gitu. Dan itu yang harus diantisipasi. Apalagi di industri farmasi ada istilah quality by design ya gitu. Artinya semua itu sudah kalau bisa sudah ditentukan dari awal sehingga tidak perlu lagi ada segala macam quality yang harus membuang waktu dan juga memboroskan biaya sebenarnya gitu kan. Ketika semua sudah bisa diprediksi dari awal, makanya itu akan jadi sesuatu yang lebih yakin lah hasilnya. Seperti itu sih. Oke, kalau spesifik untuk kosmetik nih, kebetulan Plan Semarang kan ngadepinya kosmetik nih. Apa nih Pak trennya Pak? Apakah semua ngerjain produknya Kimia Farma atau juga terbuka buat produk lainnya ya nih pabriknya? Oke. Kalau untuk kosmetik ya sebenarnya kalau kosmetik kan biasanya tuh yang paling banyak berubah itu kan dari sisi tren ya umumnya gitu. Misalnya seperti apa, nanti 2022 seperti apa, masing-masing perusahaan biasanya akan berlomba untuk mengeluarkan trennya masing-masing, paletnya masing-masing, menyesuaikan dengan tren global ataupun misalnya menciptakan tren baru ataupun paletnya lah gitu ya. Cuman kalau untuk dari sisi kosmetiknya sendiri biasanya secara jenis ya masih belum banyak berubah gitu biasanya. Modifikasi dari produk yang sudah ada. Cuma biasanya berkembangnya itu dari sisi formula ya gitu, dari sisi formula, sisi teknik pembuatan itu jauh-jauh lebih berkembang. Cuman yang menarik adalah mungkin terkait dengan ada isu tentang bagaimana produk kosmetik itu ketika diuji kan itu diuji kepada animal testing ya. Ya gitu untuk testingnya gitu, dan beberapa cukup concern dengan isu-isu tersebut sehingga bisa jadi ini tidak hanya di kosmetik tapi juga misalnya masuk ke obat juga, bahwa dari digitalisasi itu adalah bagaimana kita mampu melakukan uji itu tanpa harus menggunakan ya ibaratnya menggunakan makhluk hidup sekarang menggunakan manusia gitu. Bagaimana caranya
bisa tersimulasikan dengan baik ya, dengan AI ataupun dengan cerdas buatan yang lainnya. Machine learning gitu ya. Itu akan jadi concern di masa yang akan datang. Kemudian juga terkait kosmetik, nah sekarang kita memang masih merasakan bahwa kosmetik itu dibutuhkan gitu ya, tapi apakah nanti ke depannya misalnya ketika event kita sudah tidak harus banyak berkumpul lagi secara offline gitu ya, apakah masih butuh kosmetik misalnya gitu. Apalagi kalau sudah masuk metaverse, Pak. Iya betul, kalau sudah masuk metaverse ya gitu. Nah, iya. Kalau food kan kita masih butuh nih ceritanya, kita masih butuh untuk hidup gitu. Tapi kalau kosmetik gitu, kita lihat sendiri di Zoom saja sekarang kan sudah ada pilihan untuk nambah kayak apa ya, kayak kosmetik blush, bibir dan segala macam. Itu lipstick itu, Pak. Iya. Dengan teknologi yang yang sekarang ini saja sudah mulai bisa gitu ya. Apalagi nanti mungkin di masa yang akan datang beberapa tahun mungkin sudah lebih baik. Kita sudah pernah ada aplikasi di Android juga, saya lupa Beauty Camp atau apa gitu lah ya. Filter kondisi kosmetik gitu ya di wajah seseorang. Ketika kita nanti eventnya itu akan lebih banyak event secara online gitu. Nah, apakah orang masih akan membutuhkan gitu kan? Nah, ini juga oleh di industri kosmetik gitu ya. Ya memang saat ini kan kosmetik ya dipakai untuk kesenangan gitu, baik itu kesenangan orang gitu. Tapi kalau sudah masuk online ya dan bisa didukung oleh teknologi ya, buat apa? Apalagi ada metaverse misalnya, jangan-jangan orang untuk mengubah. Nah, bahkan nanti industri kosmetik ada buka booth juga di sana ya, bisa seperti itu. Mungkin fokus ke ini Pak ya, personal care kali Pak ya, atau body care gitu kali. Nah, ya, jadi sekarang memang kosmetik tidak hanya itu, tapi personal care, skin care gitu ya. Tapi ya sementara setidaknya mungkin beberapa dekade yang masih ke sana gitu ya. Cuman kalau melihat nanti misalnya seandainya kita udah masuk ya, metaverse ataupun yang nanti, saya jadi tentang suatu film judulnya Surrogate kalau nggak salah, di mana yang jalan cloningan atau bukan dirinya yang asli, apakah kita masih akan membutuhkan seperti itu? Nanti masih harus antisipasi. Oke Pak, terakhir Pak, tips buat teman-teman yang baru mau masuk atau mau switch karir ke industri farmasi apa Pak? Kalau tipsnya sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk belajar. Mau untuk belajar terhadap hal-hal baru, belajar hal baru, kemudian agile terhadap perubahan, jangan takut untuk menerima hal yang baru, dan perluaslah kemampuanmu, karena dengan adanya itu kita bisa bisa menghubungkan titik-titik yang lebih banyak lagi gitu ya, karena perkembangan di industri sekarang itu tidaklah lagi menjadi satu industri yang spesifik gitu ya. Jadi kalau dulu ya ibaratnya kalau dulu kalau untuk misalnya farmasi ya farmasi saja. Kalau misalnya kita belajar biologi aja, tapi kan sekarang tidak gitu ya. Farmasi. Kalau dulu kita masuk ya farmasi, engineer. Tapi kan sekarang tidak gitu. Seorang engineer dituntut juga bisa mendalami ilmu tentang farmasinya itu sendiri. Dan seorang farmasis pun harus bisa belajar tentang hal-hal engineering-nya misalnya gitu ya. Tapi seorang farmasis juga tidak hanya belajar engineering-nya, apalagi ketika misalnya posisinya semakin tinggi, dia semakin banyak yang harus dipelajari informasinya gitu. Jadi setidaknya selain farmasi yang kuasai 2 atau 3 bidang yang lain, sehingga itu akan memperkaya dari dirimu itu sendiri gitu. Banyak-banyaklah banyak-banyak ya koneksi atau banyak-banyaklah main lah ya, istilahnya mainnya yang jauh gitu, jangan cuma di situ aja. Kalau kita muter di situ-situ aja, oke, mungkin secara teknis ya jago gitu ya, tapi nggak akan bisa berkembang lebih jauh gitu, karena kamu tahunya di situ aja gitu, keluar dari lihat lingkungannya gitu, terjun, berenang, cari perahu yang lain gitu, akhirnya kamu bisa menemukan suatu pulau yang kamu nanti bisa bikin kapal yang jauh-jauh lebih besar lagi. Wow, jadi kita harus dari tadi yang mungkin mulai dari spesialis, kita harus bisa T-shape, bahkan M-shape ya, jadi multi skilling
di bidang-bidang lainnya juga ya. Jadi itulah mungkin tips untuk bisa melejit karirnya juga ya di semua bidang termasuk di industri farmasi. Oke, Pak Salman, thank you sharingnya ya, menarik sekali. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang ingin tahu nih job-job di industri farmasi dan juga yang ingin berkarir di bidang ini ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal lebih jauh. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Pak Salman, nanti saya mention, boleh di komentar. Oke. Thank you semuanya. Thank you Pak Salman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.